perkenalkan saya Elsie Febriani dari SD Negeri 37 Sungai Bange, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Prodi PGSD dengan nomor peserta 201502947188 dengan NIM PPG 20300154. Pada hari ini 1 Desember 2020 saya akan melaksanakan ujian kinerja pada kelas 5 dengan tema 5, subtema 3, dan pembelajaran kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Kabarnya bagaimana? Sehat, baik. Alhamdulillah. Iya, walaupun kita dalam masa pandemi ya, pandemi COVID-19 yang membuat kita belajar dari rumah, belajar jarak jauh, namun tidak akan mengurangi semangat kita. Ya, anak ibu masih semangat? Semangat untuk belajar? Masih semangat, alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat, hari ini teman-teman kita sudah hadir dalam Zoom ya. Itu tandanya juga sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar ya, Nanda, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Seperti biasa, kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat hendaknya dan dapat tersimpan oleh kita. Ya, silakan Atar pimpin doanya. Mari kita berdoa bersama. Istaid. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, Ibu, tadi kita sudah berdoa, jadi berharap pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita tetap bersemangat. Nah, untuk lebih bersemangat lagi seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan atau menanamkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kepada tanah air. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, suaranya biar tambah semangat ya. Halo Halo Bandung. Ibu Ria. Halo Bandung. Kota kenangan. Sudah berjuang menjadi lautan api meribung kembali. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Nah, kota Bandung itu dulu menjadi kota Bandung Lautan Api katanya ya. Karena di sana terjadi pertempuran dulu untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, karena dari itu sudah sepantasnya kita mencintai tanah air kita ini, menanamkan rasa nasionalisme kita. Nah, dengan kita mempunyai cita-cita pun, kita akan bisa menjadikan diri kita lebih baik untuk Indonesia. Kali ini kita belajar masih tema 5 ya, ekosistem, subtema ketiga, keseimbangan ekosistem pada pembelajaran kedua. Tentunya bersama Ibu Guru Elsie Febriani dari SD yang kita cintai, SD Negeri 37 Sungai Bange. Iya, cinta kita kepada sekolah kita? Cinta sekun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, nanti peserta didik atau anak ibu nanti mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Sebelumnya juga sudah pernah. Ya, yang kedua, menganalisis penyebab terjadinya perubahan terhadap keberlangsungan hidup dalam komponen ekosistem. Tari nanti ya. Nah, mengidentifikasi pola lantainya dari video nanti yang ditayangkan, juga nanti mempraktikkan
tari kreasi daerah, boleh tari yang divideokan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Begitu juga dengan penilaian yang akan kita lakukan, penilaian selama proses pembelajaran, dan mengerjakan LKPD serta evaluasi nanti ya. Kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya, apa pembelajaran kita? Rantai makanan. Iya, siapa yang masih ingat ya, apa itu rantai makanan? Siapa yang masih ingat apa sih rantai makanan? Siapa yang mau coba? Silakan. Dimakan atau dimakan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk itu. Oke, bagus. Peristiwa makan dan dimakan. Tadi ada yang jawab ya. Benar. Terus ada juga yang jawab tadi peristiwa makan-memakan sesuai urutan tertentu. Nah, kemarin kita belajar rantai makanan, sekarang kita akan berbicara juga tentang jaring-jaring makanan. Nah, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Silakan. Ini adalah rantai makanan. Nah, sementara ini adalah gambar jaring makanan. Kalau dilihat dari gambar, kira-kira apa ya perbedaan dari mereka berdua ini? Siapa yang tahu? Ayo. Apa ya perbedaannya? Ini rantai makanan. Di rantai makanan ini ada apa saja? Siapa yang bisa menyebutkannya? Rumput, apa lagi? pengurai, konsumen satu, konsumen Sebenarnya dari mana kita dapat? Ini apa? lalang, Disebut apa dia? Siapa tadi nyebut ada konsumen? Satu, bagus. Ini ada kata konsumen berapa dia? Konsumen 3. Ini ada ular. Oke, pintar. Selanjutnya pengurai. Jamur pengurai ya. Nanti ada bakteri. Ya, Bu, lebih banyak tanda panahnya, Bu. Lebih banyak tanda panahnya. Lebih banyak dari rantai makanan, itu perbedaannya 1. Nah, kalau kita lihat di rantai makanan, belalang ini dia cuma makan apa? Padi. Makan daun saja. Kalau kita lihat di jaring makanan, belalang makan apa? Padi. Ada daun. Terus apa lagi? Coba lihat panahnya. Ulat. Padi, daun. Padi. Ada pohon ya, ada pohon daun ini ya dimakannya. Berarti bedanya di sini apa di rantai makanan, di jaring makanan? Ayo, siapa yang tahu perbedaannya? Cabang makanannya, Bu. Apa, Tar? Banyak cabang makanannya. Dari banyak makanannya. Coba dulu. Bu, kalau di jaring-jaring makanan jumlah hewannya makin banyak, Bu. Oh, bagus. Kalau di jaring-jaring makanan jumlah hewannya lebih banyak. Sementara di rantai makanan Lebih sedikit. lebih sedikit. Kalau kita lihat si belalang ini dia cuma makan di sini makan apa saja? Rumput aja. Kalau di jaring makanan belalang bisa makan apa? Padi. Bisa makan padi, bisa makan pohon. Jadi perbedaannya apa ini ya? Kita lihat. Nah, ini jaring-jaring makanan ini bisa nggak terganggu oleh faktor atau apapun? Bisa. Bisa. Faktor iklim, Bu. Faktor iklim. Iya, faktor iklim, pintar. Faktor iklim bisa mengganggu ya. Faktor apa lagi? Apakah perilaku manusia juga bisa mengganggunya? Bisa. Bisa, Bu. Pernah nggak anak ibu mengganggu ekosistem ini? Mungkin pergi main di tempat kita ada sungai-sungai kecil atau sawah ya. Sering mungkin akan nangkap ikan kecil, terus dibawa pulang. Akhirnya Mati. Kasihan nggak ikannya? Nah, itu perilaku manusia juga yang merusak. Oh, Rofi pernah. Besok jangan lagi ya, kasihan ikan kecil dibawa pulang akhirnya mati. Nah, itu perilaku manusia yang merusak lingkungan. Nah, sekarang Ibu ada video, coba dilihat video ini.
nanti kita akan mencoba apa sih hubungannya dengan jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Rantai makanan, setiap konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja, seperti ini. Kakak cuma makan belalang. Kalau di jaring makanan, kakak makannya ulat. Belalang sama ulat. Ya, itu perbedaannya. Jadi kalau jaring-jaring makanan, setiap konsumen memiliki banyak pilihan makanan. Nah, apa ini? Udah banjir dah. Lihat kan. Bencana alam, namun kira-kira penyebabnya apakah benar-benar dari alam saja atau perilaku manusia? Perilaku manusia. Perilaku manusia yang seperti apa ya? Yang suka membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Di mana dibuang sampah biasanya yang cepat orang-orang buang? Sungai. Oh, dibuangnya di sungai. Selain membuang sampah sembarangan di sungai, kira-kira apa lagi yang menyebabkan peristiwa seperti ini terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Hutan gundul, Bu. Hutan gundul. Gundul. Ya, bagus. Kenapa hutan bisa gundul? Kenapa ya? Ditebang manusia, Bu. Ditebang manusia. Kira-kira seperti inilah kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya banjir tadi. Ada yang menebang pohon sesuka hatinya tanpa melakukan apa? Seharusnya kita melakukan apa terhadap hutan, terhadap gunung itu. Kalau ditebang sebaiknya kita apa lagi? Apa? Pohon yang sudah tua. Pilih pohon yang sudah tua. Terus apa lagi? Kalau sudah ditebang sebaiknya diiringi dengan ada namanya itu istilah apa? Penghijauan, Bu. Penghijauan atau penanaman kembali ya. Kita tanam kembali. Apa namanya itu disebut Reboisasi. Oke, bagus. Reboisasi ya. Sebaiknya diiringi dengan reboisasi. Begitu juga yang seperti ini. Perilaku seperti ini, siapa yang pernah melakukannya? Ada anak ibu yang melakukan seperti ini? Enggak, Bu. Alhamdulillah tidak ada. Kalau kita lakukan seperti ini, bahkan terjadilah peristiwa banjir tadi. Kenapa bisa banjir dia? Sampah dibuang ke sungai. Kok bisa banjir? Kenapa? Kenapa? Perilaku manusia. Iya, perilaku manusia. Dibuang sampah ke sungai, tiba-tiba banjir terjadi. Kok bisa banjir terjadi dengan kita membuang sampah ke sungai? Tersumbat, Bu. Sungai apa, Bu? Tersumbat. Iya, bagus ya. Nah, peristiwa seperti ini, perilaku seperti ini, kira-kira apa yang dampaknya terhadap ekosistem yang ada di alam ini? Tercemar, Bu. Ekosistem kita jadinya bagaimana? Di sana kan banyak Tercemar, tuh, jadi tercemar, Bu. alam jadi tercemar. Terus komponen ekosistem seperti organisme apa? Bagaimana dia? Kayak di sungai nih. Bagaimana organismenya jadinya? Kalau Kayak rantai makanan tuh nggak jadi, Bu. Oh, nggak jadi dia, Mel. Kok bisa nggak jadi dia? Karena prosesnya terganggu, Bu. Oh, bagus. Prosesnya terganggu oleh peristiwa alam ya. Ada yang alam langsung, ada yang oleh tangan manusia. Siap. Kalau yang alam seperti apa? Yang tidak bisa dicegah oleh manusia peristiwanya? Apa? Gempa bumi, Gempa bumi, oke. Apalagi? tsunami. Tsunami itu peristiwa alam, bencana alam yang tidak bisa kita cegah oleh manusia. Nah, anak ibu yang tidak bicara, matikan mic-nya dulu supaya suaranya tidak ribut. Dan satu lagi, biasanya gunung. Apa yang terjadi? Gunung meletus, Bu. Oh, gunung meletus. Itu juga bencana alam yang dapat mengganggu ekosistem. Iya, kenapa bisa terganggu jaring-jaringan makan pada ekosistem? Kok ada hubungannya ya?
kata Amel. Lava mati semua, Bu. Kenapa? Karena lava. Karena Mati semua, Bu. lava mati semuanya. Organisme yang tidak bisa bertahan hidup seperti yang kecil-kecil juga akan mati. Begitu juga dengan hutan ya. Kalau kita tebang semuanya, kemana mereka pergi lagi? Akhirnya produsennya juga. Bagaimana dengan produsennya? Itu mati juga. Mati juga, habis, makanya dia akan terganggu. Nah, anak ibu, jadi perilaku yang seperti inilah yang akan merusak ekosistem dan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca sebuah teks non-fiksi. Nah, ya, teks non-fiksi, coba kita lihat ya. Nah, ini teks non-fiksi membaca ya perubahan dalam jaring-jaring makanan. Silakan satu orang Ibu minta membacanya. Siapa yang mau? Ayo. Amel, Bu. Amel, oke. Silakan yang lain matikan mic-nya. Kita dengar Amel membacakan paragraf pertama. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Si burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Oke, terima kasih Amel. Nah, ini siapa paragraf kedua? Silakan. Atar, Bu. Atar, silakan. Ini paragraf kedua. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Seharusnya memangsa tikus sawah, ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Oke, terima kasih Atar. Ini paragraf kedua. Paragraf ketiga, siapa yang mau? Ada lagi? Ayo, kita ada satu paragraf lagi. Siapa? Riskan, Bu. Oke, Rizkan. Mana Rizkan ini? Oke, paragraf ketiga. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem. Oke, terima kasih Rizkan. Ini sudah 3 paragraf. Nah, Ibu, ini termasuk teks apa tadi? Teks apa tadi ini? Non-fiksi, Bu. Teks non-fiksi. Oke, Kirana. Kenapa ini dikatakan teks non-fiksi? Apa itu teks non-fiksi? Masih ingat? Apa ya teks non-fiksi? Kenyataannya, Bu. Ada kenyataannya. Bagus ya, ini kenyataan bukan dibuat-buat oleh penulisnya. Benar adanya bahwasanya tadi pencemaran atau bencana alam akan merusak apa? Ekosistem. Ekosistem, mengganggu jaring-jaring makanan. Nah, biasanya anak ibu dalam teks non-fiksi ini terdapat yang namanya pokok pikiran. Iya, pokok pikiran. Dalam setiap paragraf akan ada itu pokok pikirannya. Nah, kita akan melihat nanti apa itu pokok pikiran. Nah, sebelumnya, sekarang Ibu mau tanya dulu, ada nggak kosakata baru yang bisa Ananda lihat di dalam teks ini atau ekosistem? Itu kosakata baru. Apa lagi? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan, juga kosakata baru. Apa lagi? Ada nah kosakata baru lagi ya, Baik? Apa? Senantiasa. Apa? Senantiasa. Oh, senantiasa. Senantiasa itu artinya apa? Ada temannya yang tahu nggak senantiasa itu? Senantiasa itu artinya siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oh, saya ini senantiasa. Oh, selalu. Bagus ya. Senantiasa itu selalu. Oke, jadi juga ada kiranya. Kita akan lihat dulu video berikut ini tentang pokok pikiran. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks
berarti kita membaca cerita tentang apa judulnya tadi? Apa ya judulnya? Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Oke, perubahan dalam jaring-jaring makanan yang mana nanti kita juga akan mencari pokok pikirannya. Nah, silakan juga nanti dibaca ulang kembali untuk mencari informasi dan disimpulkan nanti di dalam LKPD kita. Nah, sebelumnya tadi ada perubahan jaring-jaring makanan ya. Nah, yang disebabkan oleh siapa tadi? Ulah siapa tadi? Ada oleh faktor manusia dan faktor alam. Nah, apakah manusia ini selalu memberikan interaksi yang negatif terhadap alamnya? Tidak. Tidak, ada juga yang positif. Seperti apa kegiatan positif manusia terhadap alam? Kira-kira perbuatan baik manusia terhadap alam. Kita harus baik sesama manusia, terhadap tumbuhan juga, terhadap alam juga. Nah, apa perbuatan baik manusia kira-kira? Rofi sepertinya mau bicara tapi mic-nya mati. Tidak menebang hutan secara liar. Oke, pintar. Tidak menebang hutan secara liar. Itu adalah perilaku positif manusia. Seorang anak ibu tahu nggak seniman? Orang seni. Pelukis. Pelukis. Biasanya dia mencari inspirasinya di mana? Kita kalau menggambar, di bawah kita keluar ya, kita lihat alam. Berarti itu adalah mencari inspirasi. Jadi alam ini juga dijadikan sebagai inspirasi, apalagi oleh orang seniman. Nah, begitu juga dengan seseorang yang membuat tari. Kira-kira tari, anak ibu pernah lihat nggak tari-tari yang menirukan gerak manusia yang menirukan tari itu ditirunya dari gerakan alam. Dari salah satu ada dari komponen ekosistem. Apa itu tarinya Amel? Pernah Amel dengar nggak tarinya? Yang meniru gerak merah, Bu. Menirukan burung merah, Bu. Oh, bagus. Tari burung merah. Dia menirukan gerakan burung merah. Apakah iya? Kita lihat ya, Ibu akan tayangkan salah satu kegiatan tari merah. Maksudnya tari merah, ada videonya nanti. Ini merupakan perilaku manusia yang menjadikan alam sebagai inspirasi. Silakan diamati. Gerakan-gerakan dari tari merah. Karena katanya tadi menirukan gerakan burung merah. Lihat apa yang ada di kepalanya. Nah, kita sudah melihat tari merah. Siapa yang suka menari? Ada anak-anak ibu yang suka menari di sini? Suka, Bu. Suka menari ya. Menari itu kadang-kadang kita menirukan gerakan-gerakan dari alam. Anak ibu lihat nak, penarinya itu pindah-pindah nak dia menarinya? Iya, Bu. Iya, dia pindah-pindah. Kalau pindah-pindah itu berarti apa namanya itu? Ada yang tahu? Ada tadi Pola, dia. Bu. Oh, pola. Pola apa, Mel? Pola lantai. Pola lantai. Pintar, itu namanya pola lantai dalam tari. Dari tadi ada dia lurus, setelah itu dia ada pula lagi. Bagaimana dia tadi? Lingkaran. Buat lingkaran. Nah, itu adalah pola lantai ya. Satu pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari nanti dalam berpindah, bergerak maupun bergeser dalam panggung. Berpindah-pindah nak gerakannya atau posisinya. Antara penari dengan penari pun juga berpindah. Iya, inilah pola lantai yang mana fungsinya menata gerakan tarian yang selaras atau kompak antar anggota penari. Nah, pola lantai ini dibuat untuk memperindah. Nah, nanti anak ibu juga ibu suruh melakukan tarian gerakan burung merah. Untuk nilai maksimal itu ada 4 gerakan tarian burung merah. Kalau yang jadi maksimalnya ada 4 itu nilainya sudah
Bagus, sempurna ya. Nanti silakan ditirukan seperti apa burung merah dia bergerak gitu. Mungkin kepalanya digerak-gerakan. Nah, ya, Rofi sudah mulai mencoba ini. Nanti kita videokan ya Rofi ya, kirim ke WA Ibu. Nah, anak Ibu, pola lantai ini juga dibedakan atas pola lantai lurus ya. Pola lantai lurus yang biasa dijumpai di tari Indonesia. Nah, seperti ini. Dia ada yang lurus, ada yang lengkung. Kalau anak Ibu lihat ini lurus dia ya. Lurus ke depan. Ada nggak ditemukan tadi yang seperti ini tarinya? Ada. Ada, Bu. ada, bagus ya. Ini apa namanya ini? Zigzag. Zigzag. Ada nggak tadi? Enggak. Ada atau tidak? Nanti kita ulang lagi menontonnya dalam mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, jadi pola lantai itu ada garis lurus, seperti ini, ada yang lurus ke depan, ada yang lurus ke samping, dan ada yang berbentuk dia. Dan juga ada pola lantai garis lengkung. Ini seperti tadi, yang lengkung kira-kira apa yang dilakukan oleh penarinya tadi? Oh, melengkung. Ini ada lengkungnya ke depan, ada pula dia yang lengkungnya ke belakang. Nah, seperti Ada lingkaran, Bu. Ada lingkaran. Nah, ini nanti yang akan kita identifikasi dari tari tadi. Ananda nanti buatnya di LKPD. LKPD kita ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan ada kegiatan bahasa, kegiatan untuk IPA, dan kegiatan untuk SD. Nah, baiklah anak Ibu, ini LKPD yang akan kita kerjakan hari ini. Pertama, yaitu kita judulnya teks non fiksi, tadi sudah kita baca perubahan dalam jaring-jaring makanan. Nanti kita akan mencoba dibaca kembali di buku kita ya, ada. Nah, silakan temukan dan tulis pokok pikirannya, serta nanti dibuatkan kesimpulannya, kesimpulan dari informasi dalam teks. Nah, nanti Ananda buatnya di sini. Nah, paragraf 1, apa pokok pikirannya? Nah, kesimpulannya nanti ditulis di kolom kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan isi teks. Nah, ini akan menjadi, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang kurang paham untuk kegiatan pertama? Ibu, Bu, kalau kesimpulan isi teks non-fiksi itu untuk apa, Bu? Itu berarti nanti anak Ibu setelah membacanya, kira-kira apa informasi dari kesimpulan-kesimpulan, apa inti dari keseluruhan bacaan? Oh, informasinya, Bu. Ah, iya. Oke, analisis penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen dalam ekosistem di dalam jaring-jaring makanan. Nah, nanti Ibu akan tampilkan sebuah gambar jaring-jaring makanan. Ananda silakan carikan salah satu penyebab yang mungkin terjadi. Misalnya mungkin karena musim atau bencana alam atau kegiatan manusia. Nah, nanti tuliskan apa yang akan ditimbulkan di dalam akibat dari kejadian tadi. Tulis gambarnya, kalau nggak bisa menggambar Mbak Abu. Kalau tidak bisa kita menggambar bagaimana? Boleh kita, tapi anak Ibu bisa menggambar rasanya ya. Menggambarnya pintar-pintar. Buatkan saja dalam kotak, nanti buat gambar sederhana. Seperti apa jaring-jaring makanannya. Jadi setelah terjadinya perubahan akibat alam atau kegiatan manusia. Baru kita simpulkan nanti. Nah, ini kegiatan kedua. Ada yang ditanyakan untuk kegiatan kedua ini? Bu, kalau gambar ini aja diceritakan mana, Bu? Iya, gambar itu diceritakan boleh, tapi nanti Atar carikan salah satu penyebab perubahannya. Mungkin karena kebakaran. Apa yang silakan nanti boleh nanti linknya Ibu bagikan untuk menonton tari merah tadi. Siapa yang mau nonton silakan ditonton lagi dan cermati pola lantai yang digunakannya. Apa saja pola lantai yang Nah, silakan Ananda kerjakan LKPD-nya terlebih dahulu.
Gimana Ibu? Kita sudah selesai mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, sekarang saatnya kita menyaksikan atau menyajikan LKPD. Ini tadi sudah dikirimkan ya, Atar juga sudah ngirim, Riskan. Mel juga sudah, Adit ya. Nanti kita akan coba. Silakan diamati nanti LKPD ini. Ya, ini punya siapa nih? Atar. Ini sudah dicampur ya, siapa yang punya. Nah, kita lihat pada LKPD pertama. Silakan Atar bisa nggak membacakannya apa pokok pikiran pada paragraf pertama? Perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Bagaimana yang lain? Atar sudah menyampaikan pokok pikiran yang pertamanya. Teman-temannya lain ada nggak yang berbeda dengan Atar? Rizkan sama? Mic-nya di depan dulu. Rofi? Sudah, Bu. Sama, Bu. Sama. Berarti pada kalimat keberapa pokok pikirannya? Ketiga, Bu. Adalah yang menjadi ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf. Siapa lagi yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Kesimpulan dari teks non-fiksinya. Coba. Ada enggak? Siapa yang mau bacakan? Rofi mau bacakan, silakan. Kesimpulan teks non-fiksi, Bu. Iya, kesimpulan teks non-fiksi. Silakan dibacakan. Satu bagian memakan satu bagian rantai makanan. Nah, jadi itu informasi yang Rofi dapatkan dari... Akan bacakan. Perubahan alam akan memberikan pengaruh pada ekosistem. Perubahan pada satu bagian akan mengubah pada bagian yang lain. Jika salah satu penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, makanan lain akan terganggu. Oke, bagus. Jadi juga sudah nampak ya, terdapat di sana perubahan alam yang akan mengganggu ekosistem jika terjadi perubahan. Nah, itu dia untuk kegiatan akibatnya Atar yang mungkin terjadi kalau jika terjadi banjir pada ekosistem ini, jaring-jaring makanannya. Tanah rusak, Bu. Tanaman rusak. Di sini ada tanaman berupa Tanaman rusak. Ah ya, bagus. Tanamannya ada padi ya. Nah, jika padinya ini terganggu, apa pengaruhnya terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan dalam ekosistem? Coba Atar bacakan nomor 3-nya. Sawah tidak menghasilkan padi. Tikus jadi tidak bisa makan. Akibatnya tikus akan punah. Ular pun akan kelaparan dan mencari makanan ke tempat penduduk, seperti mencari anak ayam. Oke, bagus ya. Itu dia karena dari banjir menyebabkan tanaman rusak dan tikus pun kelaparan sehingga tikusnya menjadi punah atau sedikit dan sehingga ular berebut makanan dan dia akan pergi mencari makan ke tempat lain seperti mencari ari merah. Sudah melihat pola lantainya? Apa saja pola lantainya tadi? Pola lantainya. Melengkung, lingkaran. Oh, ada lingkaran. Bagus. Tadi ada apa lagi? Ada lagi ini di sini dikatakan ada zigzag. Tadi ada zigzag. Ibu, sepertinya kurang semangat. Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kita kembali. Merah ini berasalnya dari mana? Sunda, Bu, Jawa Barat. Oke, dari Jawa Barat. Bagus. Iya, ada. Nah, Ibu, kira-kira masih ada enggak yang masih diragukan tentang LKPD-nya? Mungkin ada yang kurang paham. Sudah mengerti? Bu, kalau memvideokan tari merah itu berapa gerakan, Bu? 4 gerakan saja.
Cepat Kapan gerakan. air dikumpul, Bu? Boleh Dari nanti merah, Bu. silakan dikumpul saja nanti. Nah, dikirim. Cukup gerakannya aja bagaimana burung merah. Mungkin tadi dia begini. Nah, ditirukan seperti apa tadi orang menari. Silakan tonton videonya lagi dan kirim ke Ibu. Ibu, karena kita sudah menyelesaikan LKPD-nya, sekarang kira-kira apa lagi yang kurang dipahami? Apalagi yang rasanya kurang dipahami masih ada? Kalau tidak ada, Bu, dari ya, merahnya pakai kain, Bu. boleh, terserah Rofi, enggak apa-apa. Dari Berarti merahnya pakai kain, Bu. boleh, berarti Rofi itu namanya kita memakai properti. Ya, boleh kalau ada tanduknya seperti ini, boleh juga itu namanya properti, perlengkapan dalam tari yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita tadi belajar apa saja? Coba diingat lagi. Tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Bagaimana jaring-jaring makanan? Kita sebagai manusia, bagaimana sikap kita terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan? Tidak boleh mengganggu. Tidak boleh menjaga lingkungan. Tidak boleh apa, Rofi? Tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu, Bu. Tidak mengganggu ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kita harus menjaga lingkungan agar tidak mengganggu ekosistem. Jika salah satu saja terganggu, apa akibatnya? Apa akibatnya kalau salah satu terganggu? Agar tidak merusak ekosistem. Kan merusak Teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Oke, bagus. Teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Tari merah dengan pola lantai. Nah, apa saja contoh pola lantai tadi? Satu, pola lantainya. Lurus. Pola lantai lurus. Lurus, apa lagi? Zigzag. Zigzag, bagus. Apa lagi? Lingkar. Karena kita sudah mempelajari sekarang tema 5, subtema 3 pembelajaran 2 sudah selesai, maka kita akan melakukan evaluasi yaitu latihan ya yang biasa kita lakukan dalam Google Formulir yang mana nanti linknya akan Ibu bagikan di WA, silakan dikerjakan evaluasinya. Nah, jangan lupa nanti linknya akan Ibu bagikan. Sekarang silakan bantu Ibu menutup pembelajaran. Silakan siapa yang mau menutup dengan membaca doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, nah Ibu, sampai berjumpa besok. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.